Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Untuk menemani waktu santai kalian, di video kali ini, gue mau nge-review salah satu film yang dirilis pada tahun 2021. Film yang menceritakan tentang serangkaian pembunuhan yang didasari oleh dendam ini merupakan film yang sangat mengerikan, karena dipenuhi dengan adegan pembunuhan yang menyeramkan. Namun, film ini masih rekomen banget untuk kalian tonton. Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar, so langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Di awal kisah diperlihatkan seorang detektif yang bernama Boswick sedang berjalan di sebuah keramaian. Lalu ia melihat pencuri yang sedang mengambil dompet seorang wanita. Tanpa banyak berpikir, Boswick pun langsung mengejar si pencuri. Melihat Boswick mengejarnya, si pencuri itu berusaha kabur melewati terowongan bawah tanah. Namun Boswick yang mengetahuinya terus mengejar si pencuri agar ia bisa menangkapnya. Ketika Boswick sudah berada di dalam terowongan, ia melihat ada sesuatu berada di depannya. Namun ketika Boswick memeriksanya, ternyata itu hanya sebuah boneka. Dan tidak lama kemudian, seseorang dengan menggunakan topeng menegap Boswick hingga ia pun pingsan. Setelah beberapa lama, Boswick pun tersadar dari pingsannya. Ternyata ia sudah dalam keadaan tangan yang terikat. Dan lebih menyedihkannya lagi, lidah Boswick sudah menjulur dengan keadaan terjepit. Dan badannya tergantung di atas rel kereta api bawah tanah. Mengetahui itu, Boswick berusaha melepaskan diri, akan tetapi usahanya sia-sia. Kemudian di depan Boswick ada sebuah televisi yang memperlihatkan seorang pria yang memakai topeng. Lalu ia pun mengajak Boswick untuk bermain teka-teki. Ia juga memberitahukan bahwa 2 menit lagi kereta akan lewat. Dan ia pun mengatakan bahwa semua keputusan ada di tangan Boswick. Si pria itu mengatakan bahwa Boswick sering melakukan kebohongan dalam bersaksi hingga menyebabkan orang tidak bersalah di penjara. Lalu si pria mengatakan Boswick hanya mempunyai satu kesempatan. Jika ingin lepas, ia harus menarik lidahnya yang sering digunakan untuk berbohong, dan setelah itu maka ia akan selamat. Setelah mendengar itu, dengan sekuat tenaga Boswick mencoba melepaskan diri. Akan tetapi usaha Boswick pun sia-sia. Tiba-tiba dengan kecepatan tinggi kereta sudah berada di depannya. Dan kemudian kereta tersebut menabrak dan menghancurkan tubuh Boswick hingga berkeping-keping. Beberapa hari kemudian terlihat beberapa orang sedang berada di dalam hotel. Dan ternyata mereka sedang mempersiapkan diri untuk merampok bandar narkoba yang berada di hotel yang sama. Setelah melakukan aksinya, para perampok melarikan diri dengan mobil yang sudah mereka siapkan. Ketika para perampok ingin keluar hotel, tanpa mereka sadari polisi sudah mengepung mereka di luar gerbang. Kemudian ketika polisi hendak menangkap mereka, ternyata polisi mengenali salah satu anggota dari perampok itu. Dia adalah Zik Beng, seorang detektif yang sedang menyamar. Ketika berada di kantor, komandan polisi yang bernama Angie malah marah kepada Zik. Karena Zik adalah detektif yang khusus menangani kasus pembunuhan. Dan lebih parahnya lagi, Zik bertugas sendirian tanpa bantuan detektif lainnya. Kemudian Angie memberikan Zik partner agar ia tidak bertugas sendirian. Pada awalnya Zik menolak karena ia tidak ingin berpartner dengan polisi baru. Namun Zik tidak boleh menolak perintah dari atasannya. Dan tidak lama kemudian datanglah seorang pria bernama William yang merupakan partner baru Zik. Setelah itu, di kantor polisi mendapatkan laporan bahwa ada seseorang tunawisma yang tertabrak oleh kereta. Lalu si komandan menugaskan Zik dan William untuk menyelidiki kasus tersebut. Ketika sampai di lokasi, mereka mendapatkan kesulitan untuk mengidentifikasi karena tubuh korban sudah hancur berkeping-keping. Ketika memeriksanya, Zik menyadari bahwa si korban bukan tunawisma. Karena ia melihat korban menggunakan jam tangan bermerek di tangannya.
Setelah selesai, mereka pun kembali ke kantornya, dan tidak lama kemudian Zik mendapatkan paket yang khusus dikirimkan untuknya. Tanpa rasa penasaran, Zik membuka paket yang berisi sebuah flash disk. Lalu Zik membuka flash disk dan ternyata itu adalah sebuah rekaman video dengan tanda spiral. Ketika melihatnya, Zik mengetahui tanda itu adalah Jigsaw. Namun karena Jigsaw sudah mati, Zik berpendapat bahwa ini digunakan oleh seorang penipu. Ketika mengamati video itu, Zik mengetahui di mana lokasi tanda itu dibuat. Lalu mereka pun pergi ke lokasi itu. Setelah Zik dan yang lainnya tiba di lokasi, mereka pun langsung memeriksa tempat itu. Kemudian William melihat sebuah kotak berada tepat di atas tanda tersebut. Melihat itu, Zik pun langsung mengambil dan membukanya. Ternyata isi dari kotak itu adalah sepotong lidah manusia beserta medali polisi. Ketika berada di kantor, si komandan mengajak semuanya berkumpul dan memberitahukan bahwa menurut ahli forensik, mayat yang ada di rel kereta bawah tanah adalah mayat dari detektif Boswick yang merupakan teman dekat Zik. Kemudian si komandan memberikan kepercayaan kepada Zik untuk mengungkap kasus ini. Namun detektif yang lainnya nampak tidak suka dan malah cuek kepada Zik. Melihat itu, Angie sangat marah lalu menyuruh mereka untuk bekerja sebagai tim. Setelah lelah seharian bekerja, Zik pun pulang ke rumahnya. Ternyata ayah Zik yang bernama Markus sudah berada di dalam. Markus datang karena ia mendengar kabar atas kematian Boswick. Lalu Markus memberikan saran kepada Zik agar ia fokus untuk bisa mengungkap kasus ini. Keesokan malamnya, ketika Zik dan timnya memeriksa semua bukti, mereka tidak menemukan satupun kejanggalan dari kasus ini. Kemudian Angie menyuruh Zik untuk memeriksa seluruh kamera yang ada di lokasi kejadian. Di tempat lain, detektif Fitz dan Kraus telah berada di salah satu toko yang kameranya telah rusak. Kemudian mereka pun mengeceknya. Setelah itu mereka melihat Boswick mengejar seseorang saat di acara pertunjukan. Dan ternyata Fitz mengenali orang itu. Dia adalah Benny, salah satu penipu handal yang tinggal di sebuah pabrik tua. Mengetahui itu, Fitz menyuruh Kraus untuk mengecek kamera yang lainnya dan ia akan ke tempat Benny. Beberapa lama kemudian, akhirnya Fitz sampai ke tempat Benny. Setelah lama mencari, akhirnya ia pun berhasil menemukan Benny yang sedang tertidur. Fitz lalu menghampiri dan membuka selimut yang menutupi tubuh Benny. Setelah membukanya, ternyata itu bukan Benny melainkan hanya sebuah topeng. Mengetahui ada yang tidak beres, ia mencoba menghubungi Kraus. Karena Kraus tidak bisa dihubungi, Fitz pun memutuskan untuk pergi. Dan tiba-tiba seseorang datang dan langsung menyekap Fitz. Setelah beberapa lama, Fitz pun tersadar dari pingsannya. Dan ternyata ia telah berada dalam tangki berisi air. Lalu terjadilah kejadian yang sama seperti Boswick. Si pelaku mengajak Fitz bermain teka-teki. Karena dalam 90 detik air di dalam tangki akan naik dan menyentuh kabel. Jika Fitz masih di dalam, maka ia akan tersetrum dan mati. Kemudian si pelaku memperlihatkan sebuah video bahwa Fitz telah membunuh seseorang karena menghinanya. Ia juga mengatakan jika mesin menyala maka jari-jarinya akan tertarik, dan jika Fitz ingin selamat maka ia harus mengorbankan jari-jarinya. Karena tidak ada cara lain, Fitz terpaksa mengikuti perintah si pelaku dengan menyalakan mesin. Setelah menyala, lalu mesin itu mulai menarik jarinya sampai satu persatu jari Fitz putus. Ketika Fitz merasakan kesakitan yang luar biasa, ternyata air yang ada di tangki perlahan demi perlahan sudah mulai naik. Fitz yang sudah merasakan kesakitan masih kuat bertahan walaupun satu persatu jarinya putus. Akan tetapi apa yang Fitz lakukan percuma karena air sudah semakin tinggi. Hingga pada akhirnya Fitz pun tewas terpanggang. Keesokan harinya Zik mendapatkan paket yang sama seperti kejadian yang menimpa Boswick. Lalu Zik dan yang lainnya melihat isi video itu. Kemudian si pelaku menyuruh Zik pergi ke salah satu jembatan yang jaraknya tidak jauh dari kantor polisi.
Setelah berada di lokasi, Zik lalu membuka pintu mobil dan ternyata yang keluar adalah bangkai hewan. Kemudian Zik mengambil kotak yang ada di mobil. Setelah ia membuka kotak itu, ia melihat ada jari-jari dan medali polisi yang bernomor 982. Kemudian Zik mendatangi lokasi saat Pete terbunuh. Terlihat tubuh Pete yang sudah hancur karena sengatan listrik. Lalu Zik menanyakan kepada Cross kenapa jembatan ini yang dipilih oleh si pelaku dan bagaimana ia mengetahui tempat ini. Cross memberitahukan kepada Zik bahwa Pete telah membunuh seseorang di bawah jembatan itu. Setelah kejadian itu, ketika Zik dan William sedang bersantai, William bertanya mengenai Jigsaw kepada Zik. Zik mengatakan bahwa Jigsaw tidak menargetkan polisi dan ia selalu punya motif lain untuk membunuh seperti hal pribadi, dan Jigsaw tidak mengikuti perintah siapapun. Kemudian William beranggapan bahwa ada seseorang yang mengendalikan ini. Ia berpikir bahwa si pelaku mengetahui bahwa Zik adalah pemimpin kasus ini karena kotak yang selama ini dikirimkan ke kantor polisi hanya untuk Zik, dan William mengatakan bahwa Zik mempunyai musuh yang bukan dari polisi. Setelah mendengar perkataan William, Zik seperti menyadari sesuatu. Lalu ia pun pergi ke suatu tempat untuk menemui mantan partnernya yang pernah dipenjara karena Zik mengadukan kepada polisi dan pria itu bernama Pete. Singkat cerita, ketika Zik sudah di kantor, ia menelepon William karena William belum datang ke kantor. Beberapa lama kemudian bukan William yang datang melainkan seorang kurir yang mengirimkan paket untuk Zik. Kali ini kotak yang dikirimkan bentuknya lebih besar dari kotak sebelumnya. Lalu Zik membawa masuk kotak itu dan membukanya. Setelah dibuka, kotak itu berisi boneka yang dibungkus oleh kulit manusia. Dan ada sepucuk surat dengan tulisan, Setelah membaca surat itu, ia kemudian mengambil boneka. Dan ternyata di belakang boneka itu ada tulisan nama Charlie, yang merupakan nama anak William. Dan ternyata itu adalah kulit yang diambil dari tangan William. Lalu seorang detektif yang bernama O'Brien mengambil benda yang mencurigakan dari boneka itu. Ternyata itu adalah sebotol cat dari toko bernama Constantine Pen. Karena dulunya tempat itu adalah toko mainan bernama Constantine Pen dan Zik pernah ke tempat itu bersama ayahnya. Ketika mereka selesai menganalisa, ternyata tubuh William dikuliti setelah ia mati. Bagian tubuh dikuliti terlebih dahulu, setelah itu bagian lengan dan leher. Zik merasa sedih dan kecewa karena partnernya telah tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah itu Zik kembali ke kantor, namun selama di perjalanan Zik masih teringat dengan William dan isi surat yang ada di kotak itu. Lalu terdengar di radio bahwa ada salah seorang polisi yang diserang. Zik yang dekat dengan lokasi langsung menuju tempat itu. Ketika berada di lokasi, Zik bertemu dengan polisi yang telah diserang. Zik langsung menanyakan kejadian sebenarnya. Lalu si polisi memberitahukan bahwa ada orang yang memakai topeng dan berlari ke arahnya. Lalu menusuk lengannya, kemudian orang itu pun lari. Zik merasa heran dengan motif si pelaku tanpa adanya alasan menyerang polisi. Polisi itu berpendapat bahwa si pelaku hanya ingin mengacau polisi. Tidak lama kemudian ia teringat akan isi surat itu. Ia berpikir bahwa Angie adalah kepala departemen dan korban selanjutnya adalah Angie. Di kantor polisi, Angie mendapatkan pesan singkat dari ayah Zik yang mengajaknya untuk bertemu di ruang berkas. Angie yang tidak menyadari bahwa ia adalah target selanjutnya pergi sendirian. Tiba-tiba di dalam ruangan ia bertemu dengan si pelaku. Ketika ingin lari, pintu tidak bisa terbuka dan ia pun pingsan terkena gas air mata. Setelah lama pingsan, Angie pun tersadar dengan kondisi tangan yang terikat. Dan seperti biasa, si pelaku memberikan permainan teka-teki mautnya. Si pelaku memberitahukan bahwa Angie telah menutupi kasus korupsi di departemennya dan tidak pernah tegas untuk bertindak. Kemudian si pelaku memberitahukan bahwa dalam beberapa detik lilin panas akan keluar dari pipa di atas mukanya.
Jika ingin lepas, ia harus menekan pisau yang ada di bawah lehernya, kemudian lilin panas akan berhenti keluar. Dan tidak lama kemudian lilin panas pun keluar sedikit demi sedikit hingga menutupi wajah Angie. Karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Angie yang tidak bisa melarikan diri akhirnya pun tewas. Ketika sampai di kantor, Zeke memberitahukan kepada O'Brien bahwa Angie telah ditangkap oleh si pelaku. Karena si pelaku membuat pengalihan dengan menyerang anggota polisi agar mereka keluar dari kantor. Mendengar hal itu, O'Brien langsung memberitahukan bahwa Angie ada di ruang berkas. Namun ketika Zeke berada di ruang berkas, Zeke pun terlambat menolong Angie karena lilin panas sudah menutupi dan membakar wajah Angie hingga tewas. Akan tetapi Zeke yang berharap Angie masih hidup mencoba membuka lilin itu. Namun semua kulit Angie sudah terkelupas dan tidak ada yang bisa dilakukan lagi untuk menolong Angie. Setelah kejadian itu, Zeke meminta semua rekaman dari ruang berkas. Ketika melihat video rekaman, ternyata terjadi keanehan karena ada yang menghilangkan video saat Angie masuk. Lalu Zeke mencoba mencari tahu siapa saja orang yang terakhir kali menggunakan akses komputer. Dan ternyata orang yang melakukannya adalah Pete, rekan lama Zeke. Kemudian O'Brien mengatakan bukan hanya Pete saja yang mempunyai akses. O'Brien menyebutkan ayahnya Zeke juga memiliki akses itu. Ia juga mengatakan bahwa lokasi terbunuhnya William di tempat yang ayahnya Zeke sering kunjungi. Lalu O'Brien mencurigai bahwa ayahnya Zeke adalah pelakunya. Beberapa lama kemudian Zeke pergi ke tempat Pete. Akan tetapi ia tidak menemukan Pete. Lalu ia menelepon ayahnya dan mencari tahu di mana keberadaannya. Akan tetapi ayahnya tidak bisa dihubungi. Ketika ingin keluar, Zeke langsung disekap hingga ia pun pingsan. Di tempat lain terlihat Marcus sedang berada di suatu tempat yang ia yakini merupakan markas si pelaku. Dengan sangat hati-hati Marcus memeriksa semua sudut ruangan. Lalu ia melihat ada tanda spiral berada di pintu. Kemudian Marcus memutuskan untuk mengikuti tanda itu. Sepertinya si pelaku memancing Marcus agar ia terus masuk lebih dalam ke gedung itu. Sampai pada akhirnya Marcus menemukan beberapa benda yang digunakan si pelaku untuk melakukan aksinya. Ketika ingin menghubungi Zeke, tiba-tiba ia disekap oleh si pelaku. Di tempat lain terlihat Zeke yang sudah siuman dari pingsannya. Dengan samar-samar ia melihat ada orang di depannya dalam keadaan tergantung. Zeke baru menyadari bahwa tangannya dalam keadaan terborgol. Lalu Zeke pun berusaha untuk melepaskan borgol itu. Sampai pada akhirnya ia berhasil melepaskan borgol di tangannya. Setelah itu ia menghampiri orang yang tergantung dengan wajah yang ditutupi oleh kain. Ketika Zeke membukanya, ternyata orang itu adalah Pete. Mengetahui itu, Zeke menyalahkan Pete karena telah membunuh Angie. Akan tetapi Pete tidak mengetahui apa yang telah terjadi dengan Angie. Lalu Zeke melihat ada sesuatu yang menggantung di tubuh Pete. Dan ternyata benda itu merupakan rekaman dari si pelaku yang mengajak Zeke bermain dengan permainan mautnya. Si pelaku memberitahukan saat Pete membunuh orang yang tidak bersalah telah membuat karir Zeke hancur. Lalu Zeke diberikan kesempatan untuk memilih apakah ia ingin bebas atau membebaskan temannya. Tidak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara mesin menyala. Lalu mesin itu mengeluarkan banyak sekali botol. Kemudian dengan cepat angin melemparkan pecahan botol ke arah Pete hingga membuat tubuh Pete tercabik-cabik oleh pecahan botol. Melihat itu, Zeke mencoba menyelamatkan temannya. Akan tetapi karena pecahan botol, usaha Zeke menjadi sia-sia. Seketika Zeke berpikir dengan teka-teki yang diberikan oleh si pelaku. Setelah memahaminya, Zeke berhasil menemukan kuncinya yang berada di tempat sampah. Lalu dengan cepat Zeke mencoba membebaskan Pete. Akan tetapi Zeke pun terlambat karena Pete sudah tewas. Setelah Pete tewas, tiba-tiba pintu pun terbuka. Kemudian Zeke pun langsung bergegas pergi dari tempat itu. Ketika Zeke hendak keluar, ia malah bertemu dengan William yang terlihat sehat dan baik-baik saja. Zeke menyadari ada sesuatu yang mencurigakan. Kemudian William menceritakan alasan ia melakukan semua ini. 15 tahun yang lalu, William merupakan anak dari seorang pria yang telah Pete bunuh.
Setelah berusaha keras, akhirnya William bisa masuk ke departemen dan ditugaskan untuk menjadi rekan Zeke. Lalu William memalsukan identitasnya dengan memberitahukan kepada Zeke bahwa ia mempunyai anak dan istri. Dengan santainya William memberitahukan semua kepada Zeke. Mengetahui itu, ternyata William adalah dalang dari semua pembunuhan itu. Setelah mendengar semua dari William, Zeke meminta William agar memberitahukan di mana ayahnya. Namun William tidak mempedulikannya. Lalu William mengatakan bahwa ia ingin mengajak Zeke untuk bekerja sama karena Zeke merupakan detektif yang bersih dan berani melawan polisi kotor. Setelah mendengar itu, Zeke bersedia bergabung, akan tetapi William harus melepaskan ayahnya. Melihat keseriusan Zeke, William langsung membawa Zeke untuk menemui ayahnya. Ketika Zeke sudah bertemu dengan sang ayah, ia terkejut karena kondisi ayahnya sangat mengenaskan. Kemudian William mengajak Zeke untuk bermain teka-teki seperti yang biasa ia lakukan. William memberitahukan bahwa Zeke hanya memiliki satu kesempatan. Lalu karena polisi sudah datang, ia hanya memiliki waktu 4 menit. William mengatakan bahwa dalam waktu 3 menit, botol akan penuh dengan darah ayahnya. Dan tentu saja ayahnya akan mati kehabisan darah. Satu-satunya cara agar Zeke bisa membebaskan ayahnya, Zeke harus menembak papan target yang ada di atas dengan pistol yang hanya berisi 1 peluru. Dan jika Zeke menembak William, permainan akan berakhir dan Zeke akan kalah. Kemudian William memberitahukan kenapa ayah Zeke berada di sini. Karena ayah Zeke merupakan orang di balik para polisi kotor. Dan ia juga memberitahukan bahwa tangan kanan ayahnya adalah Angie. Setelah mendengar semua itu, Zeke bingung untuk memutuskan apa yang akan dia lakukan. Karena tidak ada waktu untuk berpikir, akhirnya Zeke memilih untuk menyelamatkan ayahnya. Lalu polisi yang mendengar suara tembakan langsung menuju tempat Zeke. Ketika Zeke ingin menyelamatkan ayahnya, Marcus menyuruh Zeke untuk menangkap William. Di luar pintu, polisi berusaha masuk dengan menjebol pintu. Karena para polisi tidak mengetahui apa yang ada di balik pintu, Marcus yang sudah tidak punya tenaga mencoba berteriak. Karena polisi yang memaksa masuk akhirnya memotong kabel yang berada di balik pintu. Dan tiba-tiba mesin pun menyala lalu mengangkat tubuh Marcus. Kemudian dari tangan Marcus keluarlah senjata yang hendak menyerang para polisi. Melihat itu, tanpa ampun para polisi malah menembak Marcus hingga ia pun tewas. Melihat polisi menembaki ayahnya, Zeke hanya terdiam karena ia tidak bisa menolongnya. Dan yang lebih sialnya lagi, William berhasil memanfaatkan keadaan dan kabur dari tempat itu. Dan setelah itu, film pun